Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema perkuliahan Tauhid pekan ini adalah tentang Tauhid dan Sains. Sains atau ilmu pengetahuan atau ilmu. Jadi, pada pekan ini kita akan mengkaji hubungan antara Tauhid dengan semangat pengembangan sains atau ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam. Di channel Roni Ismail ini, sebelum kita lanjutkan kajiannya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, like, dan share. Bagaimana hubungan antara Tauhid dengan sains atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam? Tentu dilatar belakangi oleh filosofi ajaran agama Islam itu sendiri. Yang pertama, umat Islam atau kaum muslimin percaya bahwa agama mereka, agama Islam, ajaran-ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia dari hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Dari doa atau cara-cara tidur, cara-cara makan, sampai masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Umat muslim pada umumnya, kalau tidak semuanya, percaya bahwa ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia. Kaitannya dengan kepercayaan itu, Osman Bakar dalam bukunya Tauhid dan Sains mengatakan bahwa Islam kaitannya dengan pengembangan sains adalah cara untuk mengetahui. Oleh karena itu, aspek mengetahui dalam ajaran Islam sangat penting sekali. Hal itu bisa dilihat di banyak sekali ayat Al-Quran yang menggugah, yang mempertanyakan, yang menyuruh kaum muslim untuk berpikir, untuk bertadabur, untuk melihat, untuk merenungkan. Di antara ayat-ayat itu ada yang berbunyi, afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala ta'qilun, afala ya'lamun, dan lain-lain. Semua itu menggugah, semua itu mempertanyakan kaum muslimin untuk apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berpikir? Berarti Islam menekankan kaum muslim untuk berpikir, untuk mengetahui. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Kasarannya. Artinya kaum muslim harus mengoptimalkan penggunaan akal, harus mengetahui. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak mendalaminya, dan lain-lain. Kebalikannya, Islam sangat menentang. Islam sangat menstigma buruk orang-orang atau kaum-kaum yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan penglihatannya. Misalnya dapat dilihat di ungkapan-ungkapan Al-Quran di surat Al-Baqarah ada summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ada summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu buta, tuli, melihat, dan itu bukan arti literalnya seperti itu. Tetapi sindiran Al-Quran sebenarnya bahwa kenapa kalian tidak menggunakan mata kalian? Kenapa kalian tidak menggunakan penglihatan kalian? Mengapa kalian tidak menggunakan pendengaran kalian? Mengapa kalian tidak menggunakan hati kalian untuk mengetahui kebenaran? Itu sindiran-sindiran Al-Quran, kias yang mengutuk, yang melarang kita menutup mata padahal kita bisa melihatnya, yang melarang kita menutup telinga akan kebenaran padahal kita bisa mendengarnya, yang melarang kita untuk merenungkan kebenaran padahal kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya akal, pikiran, dan hati yang sempurna. Oleh karena itu, kaum muslim percaya dengan bukti-bukti teologis dan nanti akan dibahas bukti historis kaum muslimin bahwa Islam adalah agama pengetahuan. Islam sangat menekankan
ilmu pengetahuan. Bahkan bisa kita lihat di beberapa ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang memiliki, yang mengembangkan, yang mengeksplorasi sains atau ilmu pengetahuan dalam Islam itu ditinggikan beberapa derajat dari orang-orang biasa. Nah, karena itu dalam Islam semua harus ada ilmunya. Ibadah, akidah, amaliyah, sosial, itu semua harus ada didasarkan pada ilmunya, pada metodologinya, pada ketentuan-ketentuannya, pada kaidahnya. Harus tahu, tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan dalam beribadah, dalam berakidah, dalam beramaliyah jam'iyah. Dan dalam Islam juga ditekankan pengetahuan itu adalah, oleh karenanya pengetahuan atau ilmu merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Waman utiyal ilma faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah diberi kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan yang sangat besar. Karena itu tauhid la ilaha illallah kaitannya dengan pengembangan atau sains ini atau ilmu pengetahuan ini dalam Islam merupakan pernyataan pengetahuan tentang realitas, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bermakna la khaliqa illallah, tiada yang maha pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan tentang realitas, dua realitas. Satu realitas khaliq Allah Subhanahu wa taala, dua realitas makhluk yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sains baik merupakan gejala alam, gejala sosial di masyarakat maupun gejala kemanusiaan, humaniora merupakan bukti kesatuan sumber, asal muasal, dan lain-lain. Gejala alam bahwa air secara sunatullah mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dimanapun satu. Itu bukti kesatuan sumber, bukti kesatuan asal muasal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun gejala-gejala sosial dan gejala-gejala insaniyah atau humaniora. Sains dengan hukum-hukum universalnya tadi, dengan ajaran walan tajida li sunnatillahi tabdila dan tahwila di ayat lain, bahwa tidak akan pernah kalian temukan perubahan pada sunnah Allah, tidak ada sekarang kecuali dalam mukjizat, misalnya api jadi dingin. Api itu di mana-mana panas, itu hukum universal. Air mengalir dari tempat tinggi ke dataran rendah, itu hukum universal sains. Beda dengan mukjizat, itu pengecualian. Support tauhidullah. Kalau tidak ada yang mengatur dan itu tunggal, pasti kacau. Karena itu hukum-hukum sains yang universal, gravitasi dan lain-lain, itu mendukung kebenaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kajian atau penjelasan tentang segitiga tauhid, amal, dan sains, iman, akidah terkait dengan amal dan tuntutan langsung dari iman. Artinya bahwa pengembangan sains adalah tuntutan dari amal soleh, dan amal soleh selalu terkait dengan amanu walladzina amanu wa amilus sholihat. Dengan demikian iman dan amal pun harus dengan ilmu. Nah, bagaimana spirit ilmu atau sains dalam Al-Quran bisa kita temukan tadi dalam perintah untuk berpikir, merenung, menalar, memikirkan,
yang ada dalam Al-Quran. Di antara yang bisa saya sebutkan adalah Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran, di situ disebutkan bagaimana kita semua untuk diperintahkan untuk bertadabur Al-Quran, isi-isinya tentu dengan gejala-gejala alam, gejala-gejala sosial yang selalu selaras dengan kebenaran Al-Quran. Begitu juga dalam surat Yusuf ayat 111 dan Ali Imran 190-191 tentang konsep ulul albab. Konsep ulul albab adalah konsep komunitas saintis yang ada dalam terminologi Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang ulul albab selalu mengembangkan ilmu, selalu berpikir, bereksperimentasi, mengeksplorasi ketika duduk, ketika berdiri, bahkan ketika tidurnya dia memikirkan gejala-gejala alam ini. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semua ini kesia-siaan, batil, tetapi untuk membenarkan kesatuan sumber tadi, sumber kesatuan hukum universal sains yang bersandar pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua nilai-nilai dalam di atas yang saya jelaskan memang secara historis realitasnya mungkin masih bertolak belakang dengan keumuman kemajuan sains di dunia Islam. Kita hanya bisa menghitung jari dunia-dunia Islam atau negara-negara Muslim yang berhasil dan menguasai mengembangkan sains yang beraneka ragam ini. Kalau boleh menyebut, mungkin Turki berhasil, mungkin Iran, mungkin Pakistan berhasil, mungkin Malaysia. Sedangkan dunia-dunia Muslim lain kita masih menantikan mereka menyadari bahwa pengembangan sains itu sebenarnya merupakan semangat dari tauhid, kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala ini. Pembahasan pertama tentang tauhid sebagai semangat sains Islam ini, bahwa yang dipercaya, diyakini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan tradisi kaum muslim awal sampai sekarang, semangat pengembangan sains dalam Islam itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kaum muslim, Al-Quran, saintis muslim tidak pernah berkata, tidak pernah berpendapat bahwa misalnya bumi ini datar. Dalam dunia Islam sejak awal bahwa bumi ini bulat. Oke. Dan sains justru merupakan sebagai ayat kauniyah, sebagai ayat-ayat penciptaan kauniyah, pembenar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang saintis masuk Islam bertauhid itu karena mereka meneliti atom misalnya, karena mereka meneliti antariksa misalnya, karena mereka meneliti astronomi misalnya. Dari situ lahir sebuah perenungan bahwa tidak mungkin ini diatur oleh suatu zat yang tidak tunggal. Pasti ini diatur oleh sebuah sumber hukum universal yang serba kuasa. Dan jawaban itu banyak ditemukan di dalam Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menerima kesatuan realitas objektif alam semesta sebagai hukum alam atau sunnatullah ini. Wajib itu. Tidak boleh karena saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala terus saya lompat dari gedung lantai 10 dengan keyakinan Allah Maha Kuasa. Saya tidak akan cedera sedikit pun. Ya matilah. Karena perbuatan itu menolak kesatuan hukum alam semesta.
Sunatullah. Sunatullahnya kalau benda jatuh dari atas ya akan tersedot, akan jatuh kena hukum gravitasi. Walaupun membaca Allahu Akbar. Wajib menerima kesatuan itu. Oleh karena itu ada hukum kosmos atau sunatullah yang sudah Allah gariskan. Walan tajida li sunatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan pernah temukan sunnah atau hukum alam atau sunatullah ini perubahan. Sebagaimana telah disinggung pada kajian-kajian sebelumnya, ada doktrin taskhir bahwa wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh, kata Allah. Allah telah menundukkan, mentaskhir alam semesta ini untuk kalian semua. Dengan demikian, kosmos, alam ini tidak diragukan lagi merupakan manifestasi ketunggalan sumber dan asal usul metafisiknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca sains misalnya, sangat mudah untuk menemukan kebenaran ini. Bagaimana misalnya astronomi itu atau antariksa atau galaksi atau planet ini selalu ala syakilatihi, yaduru ala syakilati, semuanya berputar pada porosnya, tidak bergeser sedikit pun. Kalau bergeser itu bisa tabrakan. Kalau tidak ada ketunggalan sumber, maka bisa dipastikan akan terjadi bencana. Itu dijelaskan di surat Al-Anbiya ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah yang mengatur alam semesta ini, maka langit dan bumi ini pasti akan hancur, akan bertabrakan, akan beraturan karena tidak ada kepaduan. Karena hukum tauhid ini, maka semua satu, padu dalam syakilatihi, pada porosnya. Nah, kesatuan alam semesta karenanya diatur melalui sunatullah ini, melalui hukum-hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan sunatullah ini. Tauhid secara historis, tadi secara teologis, tauhid secara historis menjadi spirit ilmiah kaum muslim abad ketiga atau 9 Masehi. Nah, logika dalam ajaran Islam tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam, karena logika jika digunakan secara benar justru akan mendukung kebenaran agama itu sendiri. Bagaimana kaum muslim mengembangkan semua ilmu tadi, spirit ilmiah itu lahir dari kesadaran tauhid ini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pencipta langit dan bumi dan segalanya, pasti ada hukum-hukum di dalamnya yang bisa melahirkan aneka macam ilmu pengetahuan, dari yang terkecil dari atom sampai yang terbesar dari planet dan galaksi ini. Karena itu tauhid Islam tidak bertentangan dengan spirit pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak menjadikan orang yang meneliti sains secara mendalam dia akan sampai pada kesadaran keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan semakin menjauh dari kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kasus yang terbaru dalam konteks kecerdasan spiritual, justru Ramachandran menemukan, pernah menulis juga hasil temuannya di New York Times itu dengan sebuah headlines, scientists found gods in their laboratories. Artinya kira-kira para saintis menemukan Tuhan, menemukan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di laboratorium mereka. Apa yang dimaksud? Mereka menemukan kebenaran tentang keesaan Tuhan di laboratorium dengan meneliti otak manusia.
dan menemukan God spot di bagian otak manusia yang disebut dengan lobus temporal. Itu artinya sains tidak bertentangan dengan Islam. Sains yang diteliti secara objektif itu tidak menjauhkan orang dari kebenaran keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, justru akan semakin mendekatkan pada keimanan, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber sains itu sendiri. Nah, dari situ kaum muslim sejak awal sudah melahirkan riset-riset keilmuan seperti hadis Nabi. Hadis yang kita pelajari sekarang itu lahir dari tradisi riset. Sehingga ada hadis sahih, ada hadis nanti ada hadis maudhu, ada hadis mutawatir, macam-macam. Dari segi matannya, dari segi sanadnya, ada hadis hanya sampai kepada sahabat, ada hadis sanadnya sampai kepada Nabi. Luar biasa itu tradisi. Satu hadis bisa diriset seorang perawi menemui beberapa puluh orang. Gitu. Tradisi riset. Tidak asal terima. Itu ada takhrijnya itu. Begitu juga dalam ilmu fikih. Konon Imam Syafi'i itu untuk menentukan apakah darah yang keluar dari perempuan ini darah haid atau bukan haid, itu riset, interview, wawancara beberapa perempuan untuk mengkategorikan tadi. Oh, kalau terasa darahnya panas, ini begini. Kalau tidak panas, begini. Itu tradisi riset sudah terbiasa dilakukan oleh kaum muslim awal. Tafsir juga. Bagaimana ayat ini? Maksudnya ayat ini apa? Itu diteliti hadisnya mana, bagaimana dulu Nabi menerima wahyu tersebut, suatu ayat, itu diriset. Tidak dengan kata per kata. Ada metodologinya. Ada ilmunya. Kembali ke spirit ilmu. Ada ilmunya. Fikih ada ilmunya. Hadis itu ada ilmunya. Ulumul hadis. Tafsir ada ilmunya. Ulumul Quran. Fikih ada ilmunya. Usul fiqh. Ada. Apalagi falak, astronomi, itu jelas. Ilmu-ilmu sains empirik. Matematika, aljabar, jelas. Tib, kedokteran, jelas. Itu pasti tradisi. Mantik, logika, itu hasil-hasil pengembangan ilmu kaum muslimin awal dulu. Bahkan muqaranatul adyan, bahkan bidang ilmu perbandingan agama itu melalui riset. Al-Biruni punya bukunya tentang perbandingan agama. Ibnu Hazm ada ilmunya tentang perbandingan agama. Ada bukunya. Asy-Syahrastani ada bukunya. Mereka bertiga punya buku masing-masing. Ada yang menerbitkan Al-Milal wan Nihal. Ada yang menerbitkan buku Al-Hind, agama Hindia. Dan begitu juga Al-Biruni. Nah, sejak awal itu sudah menjadi tradisi keilmuan kaum muslim. Oleh karena itu, kaum muslim sejak awal sudah memiliki tradisi ilmiah yang kuat. Spirit ilmunya kuat sekali. Mereka mengklasifikasikan, kalau kayak yang fikih tadi itu, kalau darah keluar dari perempuan itu hangat atau panas, itu masuk haid apa bukan? Kalau yang dingin bagaimana? Itu riset. Mereka mencari kebenaran objektif berdasarkan data-data lapangan, wawancara, mencari bukti-bukti empirik. Kalau dikatakan bahwa hadis Nabi ini menerangkan ini, tidak cukup di situ ulama hadis itu. Cari lagi bukti-bukti empiriknya sampai menemukan misalnya ada bekas tidur Nabi, bekas air mandi Nabi, itu sampai seperti itu. Dan mereka tentu sudah terbiasa dengan cara berpikir ilmiah seperti itu karena mereka juga melakukan definisi-definisi. Kerja definisi-definisi itu tidak sesederhana yang kita baca sekarang. Itu melalui
proses-proses membuat definisi itu, kalau di ilmu mantik itu ada proses-proses tertentu. Oke. Bagaimana hubungan wahyu dengan rasio pada kajian tauhid dan pengembangan sains ini? Tentu tauhid sebagai sumber. Karena itu pengembangan ilmu yang berbasis tauhid ini tidak akan menjerumuskan orang ke rasionalisme sekuler. Dia akan tentu terhubung dengan hal-hal yang bersifat transenden, metafisik, karena membenarkan kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. No logisisme. Logisisme itu kalau tidak logis ya tidak diterima. Misalnya kehidupan akhirat tidak logis memang kalau dengan otak. Tetapi kalau dengan metode yang lain itu ada ketemu kebenarannya. Agnostik, no empirisisme, no. Ya, bahwa yang tidak empirik itu bukan berarti tidak benar. Uang udara aja tidak empirik kan, tidak bisa kita lihat, tidak kita pegang. Oleh karena itu, tauhid dan dalam Islam ini merupakan kesatuan ilmu pengetahuan atau cara-cara mengetahui. Metodologi bahasa kita sekarang. Pengembangan sains dalam Islam yang berbasis tauhid itu merupakan metodologi ilmu pengetahuan. Nah, posisinya Allah Subhanahu wa taala sebagai kebenaran mutlak, maka sains yang berbasis rasio merupakan ayat kauniyah, ayat nafsiyah mungkin yang relatif, tetapi merupakan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hubungan wahyu versus akal dalam pengembangan sains Islam ini tetap berbasis pada sumbernya yang disebut dengan tauhid ini, sehingga tidak mengenal nanti seorang saintis malah ateis misalnya. Karena dalam Islam juga dikenal dalam hadis atau Al-Quran, man yajzad ilman walam yajzad hudan yajzad minhu ila bu'dan. Ilmu tanpa hidayah, tanpa tauhid, tanpa ajaran Islam akan menjadikan seorang malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kebenaran empirik versus kebenaran non empirik dalam kajian tauhid dan pengembangan sains ini? Tentu dalam Islam dipercaya, kaum muslim percaya, saintis muslim percaya kesatuan kebenaran empirik dan non empirik. Ada kerjanya masing-masing. Kebenaran empirik itu dilakukan melalui eksperimen, lab, interview, penelitian lapangan untuk meneliti realitas fisik. Sedangkan kebenaran non empirik, agama, teologi dan lain-lain merupakan realitas untuk mengetahui, aspek mengetahui realitas yang non fisik. Tidak semua fenomena ini bisa dicari, bisa diketahui dengan cara-cara empirik, tidak semua pula dengan cara-cara non empirik. Ada wilayah-wilayahnya, tapi semua itu menunjukkan kesatuan, integrasi dalam semangat tauhid ini. Kebenaran empirik mensupport kebenaran non empirik, kebenaran non empirik membimbing, memberi jalan kebenaran empirik atau realitas fisik ini. Dengan demikian kebenaran empirik itu mensupport, mendukung, menghantarkan seseorang kepada tauhid, kepada kepercayaan tentang keesaan hukum universal, ketunggalan hukum sunatullah yang digariskan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat observasi dan eksperimentasi dalam Islam itu karenanya untuk mengetahui sebuah aspek atau ayat kauniyah
dari realitas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya salah satu saja untuk mengetahui sebuah aspek realitas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu observasi dan eksperimentasi bukan segala-galanya. Kita tidak bisa mengobservasi, kita tidak bisa mengeksperimentasi misalnya keadaan alam kubur, alam mahsyar, neraka, surga. Itu semua kebenaran non-empirik yang diketahui melalui agama atau teologi. Nah, oleh karena itu mengenal dunia, mengenal kosmos, ayat kauniyah, mengenal manusia sebagai mikrokosmos merupakan instrumen-instrumen atau aspek-aspek ayat-ayat untuk mengenal keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Fussilat ayat 53 Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah akan memperlihatkan ayat-ayat Allah. Kalau letter luck-nya akan kami perlihatkan ayat-ayat kami fil afaq, di alam semesta ini, dan di anfusihim, dan di diri kalian, supaya sampai nyata kebenaran itu. Nah, dari sini saja sudah kelihatan hubungan jelas antara objektivitas ilmu dengan kesadaran tauhid ini. Jadi ayat-ayat Allah yang di afaq, yang di alam semesta ini dan di diri manusia itu, hatta yatabayyana lahumul haq, untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bagaimana sumber sains dalam Islam? Tentu sumber sains dalam Islam adalah Al-Quran yang utama dan Al-Hadis. Terminologi sains dalam Islam banyak, ada ilmu, ada ma'rifat, ada bayan, dan lain-lain. Itu sumber ilmu banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat tentang sains ini ya. Seperti misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basta fiha min kulli وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعلمون. Wah, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan perahu-perahu yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, mimmain fa ahya bihil ardo ba'da mautiha, Allah hidupkan kembali, suburkan kembali bumi ini setelah mautiha, setelah ketidaksuburannya. Wa batsa fiha min kulli dabah, Allah bangkitkan, Allah ciptakan dabah, hewan-hewan, ternak-ternak, min kulli dabati wa tasrifir riyah, dan tiupan-tiupan angin. Tiupan-tiupan angin kan bisa menerbangkan berbagai benih-benih toh. Kita tiba-tiba kok punya, misalnya saya di rumah itu punya pohon talo depan rumah, padahal saya tidak menanam talo. Itu dari penjelasan ilmu itu. Watasrifir riyah, itu fenomena sains, fenomena ilmu pengetahuan. Yang tasrifir riyah itu dari tiupan angin ditiup, kemudian talo tetangga terbang ke kita, mungkin juga dari kotoran burung. Watasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan
eh, sahab, awan-awan, musakhor yang terbentang baina sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Kalau kita naik pesawat, Masya Allah, pas di awan, luar biasa kita lihat hamparan awan itu ya. Kalau pas lewat itu, sebelum menembus awan, kilat bernyala-nyala itu sewaktu kita pesawat mau keluar terbang dan mau ke ketinggian berapa. Luar biasa, Masya Allah. Itu semua, dan itu kan listrik. Seharusnya kita bisa merenungkan itu listrik yang bisa kita gunakan untuk energi listrik, dan dahsyat sekali. Nah, itu ayat-ayat banyak sekali. Wah, banyak tentang sumber sains dalam Al-Quran. Tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid. Itu ada sainsnya. Tentang menstruasi ada. Itu fenomena sains semua. Dalam hadis juga ya, fenomena ajaran-ajaran sainsnya banyak sekali. Kita kenapa harus minum sambil duduk, tidak berdiri, dilarang minum oleh Nabi berdiri. Itu kan sains semua itu. Supaya air yang kita minum tidak langsung jatuh ke lambung, tidak melukai lambung. Kalau melukai lambung bisa cepat mah, bisa penyakit asam lambung. Kenapa kita makan disunahkan oleh Nabi dengan bersila, tidak di kursi? Supaya makan kita tidak banyak, supaya perut kita ketekan, supaya makan kita cukup, tidak berlebihan. Kenapa kita oleh Nabi disunahkan makan malam sebelum maghrib? Itu semua sains ya. Kenapa kita takbiratul ihram harus lurus dengan telinga? Kenapa ruku? Kenapa berdiri? Kenapa ruku harus lurus? Kenapa sujud itu kepalanya harus tumaknina? Kenapa duduk di antara dua sujud? Kenapa tahiyat itu begitu dilipat kakinya? Itu semua bisa dijelaskan dengan sains modern. Itu sumber sains semua. Sumber sains yang kedua, alam semesta atau makrokosmos, jelas sekali ayat kauniyah di situ. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kulun ala syakilatihi, ada sedikit yang lupa. Semua planet itu beredar pada porosnya, ala syakilatihi, tidak tabrakan, tidak rebutan. Bulan dari dulu mengitari bumi kita ini. Tidak pernah bulan misalnya ingin pindah mengitari planet yang lain. Tidak. Itu mengantarkan kita pada kebenaran tentang keesaan Allah. Kesatuan, ketunggalan sumber, kesatuan hukum sunatullah, kesatuan hukum alam yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang ketiga, sumber sains dalam Islam adalah manusia itu sendiri, kita semua, mikrokosmos. Di Fussilat surat Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian terdapat banyak ayat-ayat Allah, kebenaran Allah. Apakah kalian tidak memperhatikannya? Coba kita renungi, kita semua berkedip, kita semua bernafas. Gimana kalau waktu tidur kan kita tidak mengendalikan nafas kita? Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kerja jantung kita yang berdetak-detak terus tanpa bisa kita kendalikan, tetapi dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliran darah kita, kemudian kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan makanan yang sudah masuk ke lambung kita. Semua atas kuasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua mengantarkan kita
pada renungan-renungan sains dalam Islam, dan tentu sebagai generasi muslim kita semua harus melahirkan itu menjadi sebagai kesadaran riset kita. Yang terakhir, integrasi sains dan tauhid ini. Ada 3 model dalam dunia Islam, teman-teman, tentang upaya untuk mengintegrasikan pengembangan sains dengan ajaran Islam atau tauhid. Yang pertama, konsep Islamisasi ilmu pengetahuan tahun 1980-an di Amerika Serikat, digagas oleh Ismail Raja Al-Faruqi dalam lembaga sains dia dan kawan-kawan muslim lainnya dalam International Institute of Islamic Thought. Dan di Malaysia juga ada Naqib Alatas dengan lembaganya Association of Muslim Societies Social Scientists. Dalam konsep Islamisasi ilmu pengetahuan ini, polanya ada 5: similarisasi, paralelisasi, komplementasi, ada komparasi, induktifikasi, dan verifikasi. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian di belahan keilmuan Indonesia juga pernah ada konsep pengilmuan Islam. Kalau yang tadi Islamisasi ilmu, kalau ini pengilmuan Islam. Polanya adalah integralisasi dan objektifikasi oleh Profesor Kunto Wijoyo dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita juga di kampus kita sendiri ada integrasi interkoneksi keilmuan dengan pola jaring laba-laba keilmuan yang kalian bisa lihat nanti di search di Google. Jaring laba-laba ini dari Profesor Amin Abdullah, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga. Dengan demikian teman-teman, sekali lagi, kajian tauhid itu tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Justru kajian tentang tauhid dan tema-temanya itu sangat memajukan, sangat ilmiah ya, sangat ilmiah dan sangat revolusioner. Demikian teman-teman kuliah pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tentu semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!